santai. Bikin sampai makan. Di kan. Santai ya, santai nggak perlu melakukan hal sing. Pokoknya ikan untuk. Di kono di samping di antara bangunan itu ono apa? Ceklebat. Selamat datang kembali di konten paling au dari Jagat Raya ini. Dikatanya horor, konten yang mengupas tuntas tempat peristiwa kejadian dan kabar-kabar burung tentang hal-hal horor. Bersama saya Goldi Gumilang, ikuti terus perjalanan saya di Katanya Horor. Mbak, duduk. Mas, Periksa apa, Mbak? kudu aku mas, Aku itu sampean. bojoku. Oh, bojo sampean ora apa emangnya? Iki lho mas, aku iki baru rabi. Metune cepet. Bojo sampean metune cepet. Iya, baru rabi mana? Aduh. Tapi pusing gak ada aku. obat. Lah iki ku periksa mas, cek diwenehi obat. Emang bojo sampean di? Bojoku dah. Aduh. Pengen metu maneh. Sayang. Loh ya apa sih? Iku lho mas bojoku. Ya lah mencet. Iya. Lah sampean mikir apa? Ya apa sih? Mikir Aku kok. krosongi sama Yesus. Loh ya apa sih? Loh. Mas, loh. Aduh, lega tenan. Teman-teman Katanya Horor. Sekarang kita berada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Fakultas ini berada di daerah Dr. Sutomo, Surabaya Timur. Nah, nih bisa dilihat nih. Set. Ya kan? Jadi saya penasaran dengan tempat-tempat horor di sini dan kejadian-kejadian horor di sini. Karena bangunan sini kan bangunan lama ya. Bangunan peninggalan Belanda. Bayangin gak, Pak? Setane, yes, noni-noni Belanda. Tapi serem sih ya. Tapi gak apa-apa lah. Kita lihat nanti kita akan wawancara narasumber kita di sini. Saksikan terus Katanya Horor. Katanya Horor. Fakultas Kedokteran. Ada buah-buah ini. Ini buah Fakultas Kedokteran. Sorry mas. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya bersama Mas Anggun C. Sasmi. Anggun Setiawan. Mas Anggun ini punya single ya mas ya? Yang melambung jauh, asik, terbang tinggi. Album, Bang. Oh albumnya itu mas? Album foto kenangan. Gak jelas. Mas Anggun ini adalah narasumber kita di episode penelusuran UNER. Jadi aku sama Mas Anggun juga udah berkeliling ya mas? Ya. Keliling-keliling di fakultas ini. Terus lumayan capek ya mas? Lumayan gede fakultasnya. Tapi ini Mas Anggun, dari tempat-tempat yang udah kita datengin tadi, kiranya tempat yang menurut sampean anjay lumayan sih, dari energinya, dari suasananya, dari apa-apa yang sampean lihat. Ada di ruang patologi. Patologi itu yang sebelah sini tadi Mas? Iya. Belakang ya? Iya, yang
di dalamnya ada ruangan terus ada botol-botol kaca-kaca. Itu kenapa Mas? Asik, kayak ngelihatnya itu loh kayak di film-film ruang bedah mayat itu kan ada botol-botol. Ada sih bener-bener. Ada organ-organ. Organ-organ kayak usus kayak aneh Mas. Tapi nggak kelihatan tadi organnya apa. Nggak tahu itu organ atau apa, nggak tahu. Tapi di situ ada isinya nggak sih Mas? Ada isinya, nggak tahu isinya apa. Oh, Cuma gelap. lihat di kaca. Gelap. Oh, oke. Lihat di kaca. Itu keren. Tapi kalau isinya usus, terus kepala ayam, Apalagi di bumbu merah itu kan, bumbu Bali enak. Aku di angkringan sih ya. Ini di fakultas kedokteran ya. Tapi Mas Anggun, kayak tempat-tempat di sini kan apa ya? Ini kan peninggalan Belanda ya Mas. Berdirinya juga udah lama. Jadi kan kayak arsitekturnya bangunannya itu bangunan-bangunan lama. Nah dulu Mas, aku pernah dapat urban legend cerita di sini. Ada salah satu pekerja yang kecelakaan di sini. Kecelakaannya kenapa? Kayaknya jatuh dari gedung apa dari apa gitu loh. Terus dia jatuh, saya kira arwahnya gentayangan. Jadi dia ngesot gitu Mas karena kakinya patah. Mas kayaknya ngerasain nggak sih? Merasakan nggak aura-aura itu? Rasa? Di mana? Di daerah situ, kan situ. Iya nggak? Beneran? Kayaknya Mas. Aku yuk. Kayaknya. Iya apa Mas? Apa? Kalau dari penglihatan Mas? Gini. Semua cerita dari masyarakat itu pasti benar. Pasti benar. Alasannya juga? Alasannya gini. Misalkan aja Masnya membuat suatu kebohongan gitu sih. Misalkan ya. Kebohongan kalau diulang-ulang itu pasti nanti lama-lama kan jadi kenyataan. Contoh gini, Masnya ada di suatu kos-kosan gitu ya sama temen-temennya. Terus di kamar mandi terus iseng pikiran. Oh nanti kalau tiba-tiba cerita aku ngelihat sosok apa gitu kan pasti seru. Terus cerita itu ke temen-temennya. Aku tadi ngelihat ini, kejadiannya seperti ini. Nah, terus temennya itu kan misalkan ada 3 orang itu, 3 orang nanti cerita ke berapa orang lagi, mungkin 5 atau 7. Nah, lama-lama nanti akan menjadi kumpulan energi, kumpulan reduksi pikiran orang-orang itu tercipta. Dan kalau ditanya apakah ada ya pasti ada di situ. Karena itu ya ciptaan orang juga bisa. Jadi semakin pikirannya jelek di situ, semakin dia buat narasi kayak gitu, makin mungkin kejadian di situ. Ya, pasti nantinya akan tercipta. Misalnya Masnya iseng-iseng aja lah bikin isu ada pocong atau ada kejadian apa itu bisa terjadi. Walaupun gini, teman-teman yang mendapatkan pengalaman mistis atau supranatural, orang yang ngomong itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Jadi ada yang bisa dilebih-lebihkan gitu lah. Kalau kerasa energinya kerasa. Oke. Bahkan kalau kita ngomong gini itu sampai ke sini orang yang ngesot tadi ya. Masnya mau bener-bener lihat? Aduh, aku nanti habis ini Mas. Oh enggak, sekarang bisa. Gini, coba Masnya gini, pejamkan aja matanya. Coba ya Mas. Ya, dipejamkan aja matanya. Coba ya, aku belum pernah. Dipejamkan matanya. Serem. Kelihatan ada orang ngesot nggak? Nggak ada Mas. Nggak ada. Tapi nggak kelihatan nggak? Kerasa nggak? Belum. Kalau di depan sampean itu ada orang ngesot gitu. Kelihatan? Cuma 1/4 detik. Gimana posisinya, bentuknya, atau cuma hitam aja nggak ada kakinya gitu? Saya Mas. Lek kanca-kancaku ning ngarep iki ngresot kabeh sih. Guru-guruku iki ngresot kabeh sih. Aku urung iso iki Mas. Belum iso. Jadi gini, manusia itu pasti ada sistem perlindungan. Jadi gini, kenapa anak kecil katanya bisa ngelihat hantu? Yes. Karena sering dengar Mas. Anak kecil itu masih belum punya pengetahuan hantu itu apa, jadi nggak mungkin takut. Jadi dia bisa lihat.
Walaupun nanti kalau wujudnya jelek pasti takut. Oh, oke. Lah semakin dewasa atau disebut akhir balik, orang ngerti, mempunyai logika, jadi punya rasa takut. Lah rasa takut itu yang menutupi Masnya nggak bisa melihat sesuatu hal. Oh, relate sih mas. Karena dari dulu memang belum pernah ngelihat. Dan juga kan tempat ini ya mas ya, banyak pohon-pohon gede mas ya. Nah dari informasi yang tak tangkap, itu ada sosok-sosok genderuwo. Dek, pohon-pohon besar di sini. Nek menurut Mas Anggun sendiri, ada nggak sih mas? Ada di daerah situ sih. Aku yang tertarik ada pohon beringin di sebelah sana itu. Yang di sana? Di sana. Tertarik itu. karena apa Mas Anggun? Nggak tahu. Jadi ada energi yang cukup besar. Oh, di situ. Energi. Iya, kamu mas. Cakra ya. Bukan. Bukan cakra. Bukan. Beda lagi. Kalau energi kan enaknya bahas pakai teorinya Newton atau Einstein gitu kan. Abot sih tapi aku masih abot banget otakku gak sama. Soalnya gini, ngomong energi itu kan banyak, ada energi kalori, kinetik, statis gitu kan, energi kekal gitu kan, energi yang dapat diperbarui. Kalau di pohon beringin atau lagi di pohon-pohon besar ya, seharusnya kan di situ kan ada ya pohon beringin tapi pendek-pendek. Iya, nah, di benar. situ yang paling tinggi. Jadi kalau orang-orang Jawa itu pohon itu simbol dari mikrokosmos. Mikrokosmos kan ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Lah semua komponen di pohon itu ada, air ada, tanah ada, udara ada. Lah kalori pun juga ada, apinya itu. Nah, di situ energinya cukup besar karena umurnya cukup lama. Pasti di situ juga akan mempunyai reduksi energi yang besar. Salah satunya bisa saja genderuwo. Karena gini, ada perbedaan antara pocong, kuntilanak, genderuwo. Nah, kalau pocong, kuntilanak itu manusia bisa menciptakan dari pikiran-pikiran negatif mereka. Tapi kalau genderuwo itu sudah dari dulu ada. Dari dulu di Jawa itu ada. Jadi levelnya itu dia bisa menjelma ke makhluk yang lain. Oke. Oh, makanya sering dapat cerita gini sih mas, kayak ada orang yang menyerupai, terus moro-moro aku ndelok wong kayak tapi kok wong ini kamar. Oh, bisa jadi kayak gitu ya mas? Bisa itu biasanya genderuwo itu jin tingkat menengah ke atas. Jadi kok bahasa apa jin, terus kok ada kekuatannya, apa iblis, apa setan, apalah itulah ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita akan lihat fakta-fakta horor dan fakta-fakta dari Fakultas UNER ini, Fakultas Kedokteran dari Fakultas Kedokteran UNER, dan juga kabar-kabar burung, mitos-mitos, kejadian-kejadian horor di Fakultas Kedokteran. Silakan dilihat. Kembali lagi bersama saya, Winuris Kinda. Kali ini kami akan membahas mengenai Fakultas Kedokteran yang ada di kampus A UNER. Jadi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan katanya ini adalah bekas peninggalan Nias. Jadi Nias itu adalah Netherlands Nias pokoknya di sini ya, tolong editor, Nias, kepanjangan Nias. Ya, itu teman-teman. Ya, langsung saja kita akan membahas mengenai fakta yang katanya horor di kampus A Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Yang pertama, ada lift yang tiba-tiba berhenti sendiri. Padahal lift ini nggak ada yang memencet. Kemudian yang kedua, di ruangan anatomi banyak sekali anak kecil yang bermain-main. Dan ruangan anatomi sendiri teman-teman tahu kan, ruangan anatomi adalah ruangan tubuh manusia. Apakah anak kecil ini bermain jantung, bermain usus, dan ususnya dibuat lompat tali? Kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga, di depan ruangan anatomi ada sumur yang setiap malam mengeluarkan bau menyengat. Dan katanya setiap orang yang mencium bau ini akan mendapatkan kejadian aneh. Mengerikan sekali. Dan yang keempat, di depan ruangan parasitologi
sering terdengar suara menyeret. Konon kabarnya suara ini berasal dari pekerja yang kecelakaan pada saat bekerja. Mungkin dia menyeret karena kakinya patah. Kemudian yang kelima, ada pocong yang menghuni ruangan paduan suara. Apakah pocong suka bernyanyi? Lalalala. Yang keenam dan yang paling epik sendiri, ada sesosok naga yang mengelilingi gedung ini. Kabarnya ukuran dari naga ini lebih besar dari fakultas ini sendiri. Naga ini merupakan sosok yang paling kuat dan konon kabarnya naga ini adalah sosok yang menjaga gedung ini sendiri. Apakah ini adalah naga yang menjelma menjadi satpam atau satpam yang menjelma menjadi naga? Kita tidak tahu ya. Ngomong apa, Rek? Ya, itu saja teman-teman kabar-kabar burung yang katanya horor di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Kampus UNER A. Ya, langsung kita kembali ke Goldie ya. Dadah. Itu tadi fakta yang udah dijelaskan teman saya Wino. Sekarang balik lagi ke Mas Anggun. C. Sasmi. Mas Anggun, Agus. Penyanyi terus aku malah. Bawaanku penyanyi ya. Tadi kan dijelaskan nih Mas. Di sini kan di fakultas ini juga ada ruang mayat. Nah, kabar-kabar tadi yang Wino jelaskan, itu di mayat tuh sering terjadi gangguan sosok-sosok. Selain itu juga kan ada mahasiswa yang praktikum nih Mas, malam-malam. Itu terdapat bau-bau menyengat. Nah, kita jabarkan nih Mas, kenapa kok ruang mayat tuh bisa di tempat yang gitu lah. Dari namanya aja udah mayat kan sih. udah serem ya. Jadi memang stigma masyarakat. Tempat-tempat yang mempunyai istilahnya pikiran-pikiran negatif itu pasti akan serem. Misalkan kayak pabrik, rumah sakit gitu kan. Oke, ya rumah sakit. Itu pasti akan banyak gangguan-gangguan dari makhluk astral ya. Jadi kayak di pabrik kan banyak orang stres atau kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Itu kan orang itu pasti memberikan residu energi pada tempat-tempat. Jadi gini aja, kita sekarang ngomongkan hal-hal klinik ya, hal-hal yang orang lain itu nggak ngerti. Ini bangku ini merekam. Merekam omongan kita, menyimpan energinya. Ini recordingnya ini? Ada. Oh, ini recording. Recording yang playernya itu hanya bisa dengan teknologi tertinggi. Apa itu Mas? Pikiran dan rasa. Asik. Jadi kalau orang bisa menyambungkan antara pikiran dengan rasanya itu biasanya lebih peka. Balik lagi ke rumah sakit. Rumah sakit sama pabrik. Kan di situ banyak pikiran-pikiran negatif, entah aduh hutang, cari biaya kemana, orang-orang kesusahan. Itu pasti nanti akan mengumpul dan akan menciptakan istilahnya makhluk ya, energi. Kan jin itu juga ada energinya di dalamnya. Tapi akan sangat berbeda mana jin, mana yang ciptaan orang. Ciptaan dalam artian pemikiran negatif. Oh, yang tadi Mas jelasin itu tadi yang bisa pocong. Lah balik ke kamar mayat, namanya juga kamar mayat. Orang datang ke situ udah pikirannya negatif. Oh iya, kayak bener. Terus di situ praktek, apalagi di situ ada orang meninggal ya, atau kan mayat. Ya pastinya orang-orang yang meninggal itu minta didoakan. Yes. Nah itu tadi ada suara cicak, pertanda kalau datang biasanya. Nah itu kembali lagi ke situ, pastilah akan ada terjadi gangguan-gangguan, entah aroma dan sebagainya. Tapi gini, balik lagi ngomongkan ke rasa takut ya. Orang takut itu bukan takut karena dia melihat sosok hantu, enggak. Justru orang takut ketika dia tidak mengetahui apa di balik hal. Jadi kalau Masnya ke ruangan gelap ya, yang Mas takutkan itu bukan hantunya, tapi suara-suara di balik kegelapan. Ya, iya sih. Di balik kegelapan itu ada apa gitu kan. Itu pasti. Lah, entah itu aromanya entah dari bangkai tikus atau entah bangkai apa,
itu pasti akan wah ini nih bau busuk nih. Ada tuh ini pasti gitu. Soalnya aku kadang pernah neng kelas tuh Mas. Anjok, suasana ya mungkin mendung hujan. Pas pelajaran nih Mas, terus enek bau-bau nggak enak. Aku yakin nih sih. Kancaku ngentut sih. Ya antemi wong ini Mas. Ngentut sembarangan loh. Tapi kan itu juga energi kan Mas? Energi. Energi busuk goblok. Gini ya, kalau Masnya membicarakan soal energi ya, dijelaskan aja dari gini. Einstein ngomong bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Jadi energi itu kekal. Oke. Kita hanya bisa merubah bentuk energinya. Jadi gini, kalau ngomongkan dari Big Bang, kita ini hanya serpihan energi. Bumi itu hanya serpihan energi yang kecil. Apalagi yang kita ini lebih kecil kan. Jadi kursi ini, rokok ini itu energi. Nanti kalau ini dibakar jadi energi kalor. Kentut pun juga sama, itu energi. Ada energi yang menyukai energi yang lain. Jadi jin yang negatif itu suka aroma-aroma yang busuk. Jadi kenapa sih di setiap tempat kalau ada toiletnya ya itu pasti ada penunggunya ya, karena di tempat-tempat itu ada energi-energi atau aroma-aroma yang entah bau dari kotoran ekresi manusia, sisa pembuangan. Yaitu pasti ada yang mungkin juga ada aroma sabun yang wangi. Itu juga mereka juga tertarik. Oke. Tapi nyambung nih energi nih Mas ya. Tadi kan Mas Anggun kan jelasin kayak pocong, kuntilanak. Itu kan dia kayak apa ya cara bahasanya ya? Energinya masih rendah karena dari pikiran manusia yang tadi Mas jelasin. Terus tadi genderuwo juga karena udah dari lama. Dari lama. Nah, mereka itu bisa naik nggak sih Mas? Naik kelas, jadi contoh mereka bisa tambah energi atau mereka tetap kekal segitu-gitu aja? Bahasnya dari sudut pandang gini aja ya. Dari sudut pandang agama, saya kan juga mempunyai keagamaan saya yang saya pelajari cukup mendalam. Yes. Ada perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Nah, ini mungkin referensinya nggak ada ya dimanapun, di internet pun nggak ada, tapi saya memaknai itu sendiri. Oke, menurut Mas Anggun ya? Menurut saya ya. Kalau jin, mulai dari iblis. Jadi gini, iblis itu kan sebenarnya malaikat. Cuma karena dia menolak perintah, akhirnya dibilang setan kan. Sejak itulah ada makhluk namanya setan. Setan itu artinya sifat membelot dari perintah Tuhan. Lah, jin itu ada sendiri, tercipta sendiri, beda. Jadi jin itu pun juga mempunyai sifat setan. Manusia punya sifat setan, iblis punya sifat setan. Ya nggak punya malaikat. Malaikat itu patuh, tidak ada sifat membelot. Nah gitu. Kalau balik ke jin ya, jin itu memang sudah dari dulu ada dan menghuni bumi. Sampai nanti akhirnya ada manusia, yaitu Adam turun menjadi manusia pertama gitu. Jin masih ada di dunia ini. Ya kalau di Jawa itu ya mungkin sekelas kayak genderuwo, terus banaspati. Itu jin-jin yang api-api kan. Kelas menengah tingkat atas lah, ya istilahnya energinya levelnya tinggi. Kalau pocong, kuntilanak dan sebagainya, itu manusia bisa menciptakan, Mas. Dari pikiran-pikiran itu. Dari pikiran-pikiran itu. Jadi Masnya bisa bilang gini, kenapa di Amerika nggak ada pocong? Nah, iya Mas. Kenapa kok di Amerika nggak ada pocong, nggak ada? Ya karena orangnya matinya dipakai jas, makanya setannya vampir. Falak. Justru di Amerika sana orang takut sama alien. Hantunya itu alien. Hasil pemikiran mereka sendiri. Di sini pun juga sama. Ada pocong dan sebagainya itu biasanya pocong itu tempatnya di itu. Kalau di situ kan ada pohon-pohon pisang gitu. Itu kan hampir menyerupai kan ya. Juga ada filosofinya juga, kalau orang dimandikan itu pakai itunya pelepah pisang. Iya benar.
itu jadi stigma yang sama, runtut. Jadi kalau lihat pocong biasanya kalau nggak di kuburan, di kebun pisang. Iya benar-benar. Itu pasti wah pocong ya, di situ. Terus ada kuntilanak. Itu pun juga hasil dari pikiran orang-orang ya. Jadi bagaimana kalau dia mau next level? Nah gini, kita sebenarnya tidak boleh memusuhi makhluk-makhluk itu. Ya sepakat itu Mas. Kita gini loh, mereka itu juga ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Lebih baik kita menjalin hubungan yang baik. Minimal lah kita tidak berbuat rusuh gitu aja. Yes. Walaupun kita tidak bisa menyapa loh ya. Lebih baik lagi kalau kita ke tempat baru, kita itu ucapkan salam. Ya salam menurut kepercayaan masing-masing ya. Pokoknya saya di sini, mohon pamit, saya nggak bisa melihat Anda, saya ada di sini. Soalnya gini, kalau masnya atau teman-teman juga nggak percaya sama makhluk gaib, itu buruk. Karena Tuhan itu maha gaib. Itu sudah dijelaskan di agama juga. Jadi kita harus mengimani hal-hal, sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang lebih besar atau yang tidak bisa kita lihat. Itu masnya. Jadi kalau kita membuat makhluk-makhluk bersifat negatif kayak pocong, kuntilanak, doakan aja. Doanya gimana? Terserah wis. Pokoknya didoakan supaya cepat tenang, cepat menjadi energi yang lebih baik kembali ke alam. Ya, doakan Mas ya. Lanjut ini kita di acara kultum sore. Lanjut pelajaran banget sih Mas. Tapi ini Mas ya, kabar-kabar di fakultas ini, fakultas kedokteran. Selain yang itu tadi kita jelaskan ya Mas ya, ada yang paling apa ya jenenge ya, sangar sih lagi. Jadi katanya fakultas ini tuh dijaga naga Mas. Naga sari. Naga bonar. Naga sari lah aman Mas. Naga. Iya gak sih Mas? Iya, bener. Jadi gini, apa ya, cerita-cerita urban legend di masyarakat itu pasti benar. Yang tadi Mas Anggun jelasin ya. Jadi gini aja, sudut pandangnya diambil dari sudut pandang kebudayaan ya. Orang-orang Jawa menyimbolkan naga itu pasti ada di pesisir, di pantai. Iya, laut-laut. Jadi kayak ular panjang besar itu, gede. Kalau macan atau harimau gitu pasti di gunung. Itu simbol orang-orang Jawa. Dan itu pun akan menyimbolkan sifat-sifatnya juga, orang-orangnya juga. Kalau macan biasanya lebih diam, tapi kemudian menerkam. Nah, kalau naga itu rame gitu, marah gitu, tapi sebenarnya lembut di dalam hatinya. Di tempat-tempatnya gitu loh ya. Kalau masyarakat sudah mengatakan di sini ada naga, berarti tempat ini juga dilindungi gitu. Artinya itu dilindungi secara kultur. Kenapa tempat-tempat yang sudah diberikan istilahnya gambaran-gambaran mistis kayak di situ itu ada penjaganya seorang sosok kakek tua. Itu untuk menjaga tempat itu sendiri sebenarnya. Kayak pepunden dan sebagainya. Diberikan itu sebagai orang menghargai di situ. Nggak merusak. Sama, jadi di sini juga istilahnya dijaga dengan kultur juga. Dan itu pun energinya pun ada. Secara kalau mau dirasakan loh ya, naganya pun juga ada. Habis ini hati-hati itu. Makhluk-makhluknya ngikutin. Macam mana nanti aku malah. Nggak apa-apa, supaya punya pengalaman ya. Pengalaman. Tapi sudah Mas ya, hari ini kita nggak cuma nelusuri tapi kita dapat pelajaran-pelajaran bagus dan ilmu-ilmu yang bagus pun dengan saya baru dapat ilmu Mas ya. Matur suwun Mas. Terima kasih teman-teman udah nonton ya di Katanya Horor episode Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Menyenangkan sekali. Terima kasih Mas. Makasih. Siap. Tuntas sudah perjalanan saya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Tempatnya cukup horor ya teman-teman. Tapi tentang kebenaran dan percaya apa enggak tentang cerita ini kalian nentuin sendiri. Yes, tempat-tempat pasti horor lah. Tapi apalah ngomong ya segono lah ya pokoknya. Saksikan terus Katanya Horor di channel kesayangan kita semua ini. Katanya Horor. Makasih teman-teman. Mbak,
Pripun keadaannya Mas? Cik mulus Mas. Yo, sehat-sehat yo. Nggih. Yo wis. Balik saya, Mas. Nggih, yo. Oke. Yo hati-hati Mas. Yo alah. Buta ya arek. Mas, boleh ya. Pokoknya saksikan terus episode selanjutnya. Ya, di katanya horor, katanya horor, katanya horor. Au au au. Dadah.